Halo, selamat datang kembali di channel Wonder Sally. Buat kamu yang baru gabung, perkenalkan nama saya Reni. Sekarang saya tinggal di Melbourne, Australia. Nah, di video kali ini saya mau ngebahas tentang syarat-syarat, biaya-biaya, dan dokumen apa aja yang kamu perluin untuk apply TR atau Graduate Visa Subclass 485. Jadi kalau kamu in the future mau apply visa ini, tonton video ini sampai selesai ya. Nah, pertama-tama, apa sih itu TR atau Graduate Visa Subclass 485? Oh iya, saya mau ngebahas khusus untuk Commercial Cookery Student ya. Jadi, visa Subclass 485 adalah visa yang diperuntukkan untuk international student yang baru lulus dan memiliki skill dan kualifikasi untuk pekerjaan tertentu yang dibutuhkan di Australia. Nah, contohnya adalah chef. Dan dengan visa ini kamu bisa tinggal, kamu bisa belajar dan bekerja full time di Australia selama 18 bulan. Oke, sebelum kamu apply Graduate Visa Subclass 485 ini, saya sebut aja TR ya, biar pendek, biar gampang. Kamu harus apply TRA atau Trade Recognition Australia yang merupakan skill assessment apakah kamu qualified untuk apply TR tersebut. Nah, apakah syarat-syarat dari TRA dan berapa biayanya dan dokumen apa aja yang kamu perluin? Nah, saya udah punya list ya. Oke, syarat-syaratnya. Syarat pertama adalah kamu harus sudah selesai sertifikat 3 dan sertifikat 4 di Commercial Cookery. Kemudian menyelesaikan 360 jam bekerja paling tidak sebagai commis chef atau assistant chef dengan bukti payslip. Ini bisa kamu dapetin dari employer kamu. Juga payment summary atau PAYG itu biasanya bisa didapetin di end of the financial year. Jadi untuk ngedapetin payslip dan payment summary, kamu harus kerja teks ya. Kalau cash kamu nggak akan dapat dokumen tersebut. Jadi sebelum kamu apply pekerjaan, kamu harus tanya apakah ini cash atau teks. Nah, tips saya, sejak awal lebih baik kamu sudah mulai mengumpulkan 360 jam ini. Jadi nanti pas kamu udah mau selesai sertifikat 4, jadi kamu bisa langsung apply TRA. Oke, lalu dokumen apa aja yang diperlukan untuk apply TRA? Itu adalah 1 pasport, kemudian payslip atau PAYG yang saya sebutin tadi, kemudian work reference letter, itu formatnya harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Home Affairs. Jadi kalau kamu misalnya mau contoh work reference letter saya, kamu bisa PM saya di account Instagram @wondersally. Lalu pas foto itu bisa soft copy. Kemudian berapa biaya untuk CTRA ini? Biayanya adalah $300. Itu sebelum termasuk agent fee ya. Oh ya, saya apply TRA dan TR itu pakai agent. Karena saya nggak mau ambil risk kalau misalnya saya apply sendiri, kali aja saya melakukan kesalahan. Itu saya nggak mau risk aja. Dan agent saya ini bagus banget, agak mahal sih, tapi dia responnya cepet banget. Kalau misalnya saya ada pertanyaan atau saya ada concern, terus saya kirim WhatsApp sama dia, dia langsung jawab within 2 jam atau 1 jam. So, berapa lama proses dari awal apply TRA sampai di approve? Itu up to 4 months. Saya waktu itu di approve sekitar 1,5 bulan, hampir 2 bulan lah. Itu sangat cepat ya dibandingin dengan teman-teman saya. Kebanyakan teman saya dapat approval sekitar 3 bulan. Kemudian setelah TRA application kamu di-approve, kamu bisa apply TR atau visa Graduate Visa Subclass 485 tadi. Nah, apa sih syarat-syarat untuk apply TR? 1, kamu harus lulus diploma ya.
Diploma of Hospitality Management. Kalau kamu ambil jurusan cookery, pasti kamu linknya ke Diploma of Hospitality Management. Lalu IELTS score overall 6.0, nggak ada band yang less dari 5.0. Untuk PTE skornya harus minimum 50. Oke. Oh ya, biaya PTE, saya ambil PTE waktu itu adalah $375. Dan biaya visa TR ini adalah 1.650. Kemudian syarat berikutnya adalah memiliki asuransi kesehatan. Itu saya bayarnya $75 per bulan, tapi saya perlu bayar $75 di awal untuk 1 bulan pertama. Kemudian melakukan medical assessment di Bupa, biayanya $270. Lalu melakukan police clearance check, itu biayanya $42. Terus dokumen apa aja yang diperlukan? All academic transcript and certificate from previous school, all academic completion letter from previous schools, kemudian birth certificate atau akta itu original dan translation. Nah, makanya dari awal sebelum kamu kesini, sebaiknya kamu translate semua dokumen yang kamu perlukan untuk apply segala macam visa dan dilegalisir. Jadi gampang untuk kedepannya. Kemudian current visa grant letter, which is student visa. Kemudian IELTS atau PTE yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Police clearance. Waktu itu agent saya yang bantuin mendapatkan police clearance certificate, dan juga mereka membantu untuk membeli health insurance. Oh, kemudian dokumen berikutnya adalah insurance certificate. Lalu mengisi 2 form, yaitu form 1409 dan 956. Itu bisa didapetin dari agent kamu. Oke. Harga udah saya sebutin tadi ya, 1.650. Jadi total biaya untuk apply visa TR dari TRE, saya breakdown ya satu-satu. Biaya TRE itu $300, graduate visa 485 1.650, PTE 375, medical check up 270, health insurance 1 bulan pertama $75, police check $42. Jadi totalnya untuk biaya-biaya tersebut adalah $2.712. Kemudian agent fee saya bayar $1.320. Jadi total semuanya adalah $4.032, which is around 40 juta. Mahal juga ya. Yes, it's mahal. Kelihatannya memang mahal, cuman kalau udah dapet TR ini kamu bisa kerja full time, nggak perlu bayar sekolah lagi, nggak perlu ngerjain tugas lagi, so it's worth it. Nah, saya akan cantumin link-link yang berguna untuk kamu yang bersangkutan dengan applying TRE dan TR. Misalnya untuk tes PTE di mana, untuk booking health check up di mana, dan sebagainya. Oke, sepertinya info tentang TRE dan TR udah saya sebutin semuanya. Semoga nggak ada yang missing ya. Kalau kalian ada pertanyaan di seputaran TRE dan TR application, kalian bisa tinggalin komen di bawah ini, atau kamu bisa DM saya langsung di Instagram @wondersally. Kalau juga kamu pengen dapetin kontak dari migration agent saya, kamu juga bisa DM. Semoga video ini berguna buat kalian yang mau apply TR in the future. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah thumbs up and thumb down. Buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe.
untuk mendapatkan notifikasi waktu saya upload video baru. Kalau kamu mau saya bahas tentang topik tertentu atau informasi tertentu yang pengen kamu tahu tentang Australia atau work and holiday visa atau student visa atau apapun yang menyangkut hal-hal di Australia, kamu bisa tinggalin komen juga ya. So, thank you for watching and see you on the next video. Dah.